Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Setiatri Pangesti, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Negeri Surabaya. Saya akan mengajar seni musik dalam materi musik ensemble kelas 9 fase D di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. 9G. Sebelum kita mulai, saya minta untuk satu orang yang memimpin doa. Mas Alif, silakan Le, Bu Nanda dibantu. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Akullal asir wa tammim bil khair. Amin. Terima kasih Mas Alif. Awali dengan berdoa. Semoga hari ini kita harapannya mendapat manfaat ya anak-anak. Hari ini ada yang sakit tidak? Enggak. Oke, sebelum kita mulai, Bu Nanda mau cek dulu kehadiran ya. Pertama, ada Ailsa datang. Izin hari ini ya. Kenapa ya? Loba ya. Oke, ada. Kemudian Alesa, Alif. Ya. Baik, semua sudah hadir dan sepertinya ini tadi yang piket sudah bagus. Saya lihat sudah bersih ya. Jadi setiap hari kalau kita itu melihat keadaan kita yang bersih, rapi itu kan perasaan kita juga senang. Kita beri apresiasi pada 9G sudah bersih semuanya. Sudah siap ya. Oke, sebelum kita mulai mari kita menyanyikan lagu nasional dulu untuk menumbuhkan sikap apa? Nasionalisme. Tuh, oke. Berkibarlah benderaku, kita perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan rakyatku membela. Sang merah putih yang perih, berkibarlah selama-lamanya. Siapa pencipta lagu Berkibarlah Benderaku? Iya, kita sudah mempelajari. Oke, kita ingat pembelajaran kita yang minggu lalu. Kita telah belajar apa anak? Musik Nusantara. Salah satunya adalah lagu yang kita nyanyikan tadi. Termasuk jenis musik apa? Perjuangan. Masih ingat tidak ciri-ciri lagu perjuangan? Apa? Semangat. Kemudian diciptakan pada masa perjuangan atau berjuang membela kemerdekaan Indonesia. Oke, anak-anak, kamu tahu tidak bahwa kita ini hidup ternyata berdampingan sekali dengan musik ya? Salah satu fungsi yang kamu dapatkan sehari-hari itu apa? Kalau kamu mendengar musik, tenang. Terus, Amanda, terhibur ya kan? Yang habis penat les dari pagi sampai jam 2, akhirnya mendengarkan musik sehingga rileks, tenang, seperti itu. Mau tanya, pernahkah kalian mendengar pertunjukan musik? Apa contohnya? Konser. Konser, iya, nonton konser. Ya. Konser apa? Blackpink. Blackpink, waduh. Tapi di YouTube ya kan. Kemudian boleh pernah tidak melihat konser musik yang memainkan satu alat musik? Apa? Satu saja alat musik. Apalagi gamelan. Nah, kamu tahu tidak? Itu kan macam-macam tutukannya beda. Nah, ketika kamu mendengarkan, bagaimana perasaanmu? Musiknya bervariasi ya kan? Kamu menyadari tidak bahwa alat-alat banyak itu punya peran masing-masing, Mas Alif? Contohnya, bagaimana menurutmu peran yang dimainkan alat musik tersebut? Apakah sama atau tidak? Tidak. Berbeda. Contohnya, alat musik apa yang kamu pegang kemarin?
Gong. Saron. Sama tidak cara memainkan melodi nih? Beda. Kowe beda, kamu beda. Tetapi ketika kita dengar kok enak yo. Kenapa kira-kira? Karena ada iramanya. Ada iramanya, bener. Terus apa? Dimainkan secara bersamaan, betul sekali anak-anak. Jadi tepat yang mereka jawab, karena kali ini kita akan belajar tentang musik ensemble. Pernah dengar? Masuk musik ensemble. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu dulu apa yang akan kita peroleh setelah kita mendapatkan pembelajaran ini. Coba kita lihat ya. Jadi nanti anak-anak diharapkan dapat memahami apa Mas Alif? Karakteristik musik ensemble. Kemudian apa aja Mbak? Jenis. Ternyata musik ensemble itu ada sesuai dengan jenis penyajian seperti apa. Terus kalian dapat memahami alat musik yang digunakan dalam permainan ensemble sesuai dengan pembagian fungsi dan golongannya. Kemudian yang terakhir, memahami apa saja yang diperhatikan dalam permainan musik ensemble. Jadi alat yang banyak, melodi yang banyak, tapi terdengarnya Indah. apa tadi Mbak? Enak gitu loh, indah gitu loh ya. Oke, nah satu lagi, di akhir pembelajaran nanti kalian akan merancang sebuah proyek tentang poster edukatif. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita lihat video dulu ya anak-anak ya. Oke. Siapa ini? Kakak kelas ya. Live loh ini. Kira-kira kelas 9D bisa tidak main seperti itu tadi? Banyak syarat dan ketentuan loh tapi ya, dan yang harus kalian pelajari. Oke, kalian mendengar dari dan melihat video tersebut, bagaimana perasaanmu? Apakah muncul pertanyaan? Apa? Kenapa kok bisa kompak? Ya, kira-kira kenapa bisa kompak? Kenapa Mbak? Jawaban. Kenapa? Berarti apa yang menyebabkan kok dia itu banyak ya alat musiknya, ya kan? Apa aja tadi alat musiknya anak-anak? Kok seruling? Seruling itu seruling bambu. Apa? Re, kor, dari perang dengan ya. Ada pianika, kemudian ada apa lagi? Belira, terus gitar, apa lagi? Drum, bass drum ya. Nah, itu banyak sekali. Bahkan tadi melodi bersautan, dengar tidak? Nah, yang menyebabkan itu tadi iso kompak di 32 anak bermain sendiri-sendiri tapi bisa kompak, kira-kira apa? Konsentrasi apa? Ada dirijen. Ada? Dirijen. Ada dirijen, betul. Apalagi ya nak? Apalagi Fir? Kira-kira kok iso kompak ya? Apa tuh sih dipelajari? Fokus. Fokus dengan iramanya. Kemudian Terus apa nih selain irama nih? Dirijen. Dan juga fokus sama nadanya. iya, pintar sekali. Ya, untuk pengetahuan awal musik ensemble yang kalian ketahui, coba kita lihat. Jadi bukan N ya, tapi A, ensemble itu berasal dari bahasa Perancis. Bahasa Perancis memang ensemble namanya, itu yang artinya together atau bersama-sama. Tapi menurut kamus musik bahwa ensemble itu merupakan menyajikan musik, bermain alat musik yang di dalamnya ono melodi, ya enggak?
Ada kata musafirah, ritmis dan juga harmonis. Apa itu harmonis? Kompak atau bersama atau terdengar atau orang gitu ya. Kemudian ada ensemble campuran. Dia itu berbagai alat musik dan punya terjalin kerjasama antara harmonis, melodis dan ritmis. Contoh ensemble campuran apa? Yang kalian lihat tadi sejenis nopo campuran. Iya. Ensemble melodis itu alat musiknya fungsinya memainkan melodi. Contoh. Itu ada namanya melodi. Baik, kemudian ada ritmis. Apa itu ritmis? Digunakan untuk mengatur tempo ini loh. Ya kan? Kepat. Ensemble itu berdasarkan golongannya ada sumber bunyi, ada cara memainkan dan jumlah pemain. Coba kita lihat yang sumber bunyi. Pernah mendengar aerofon? Apa itu? Gunanya sebut ada aerofon, kordofon, elektrofon, dan juga idiofon. Aerofon itu sumber suaranya berasal dari air. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Udara. Aerofon itu alat musik yang bersumber suara dari udara. Contohnya apa? Seruling, ya kan? Seruling itu setelah kalian mengetahui ya secara garis besar ensemble, Bunda mau bagi kelompok biar tidak ngantuk ya. Kelompoknya nanti 6 sampai 7. 6 cukup ya? 6. Kemudian kalian akan saya bagi LKPD untuk yang harus kalian lakukan apa nanti setelah mendapat kelompok. Ya, silakan semua berdiri. Kok terdiri dari 6 orang atau 7 nanti kalau memang sisa. Kalian akan mendiskusikan tentang alat musik sesuai dengan golongannya, fungsinya, cara memainkan ya. Sekarang hitung sampai 1 sampai 6, dimulai dari kanan. Oke, silakan bergeser biar nanti kalian disusul oleh kelompoknya, nanti di belakangnya. Oke, kemudian sini belakang Bunda. 1. Oke, langsung di belakangnya. Mana tadi urut dari 1? Kamu ke sana lagi. Oke, dilanjutkan. Kelompok 1 berada di sini. Silakan kelompok 1 berada di sini. Awas. Oh. Kelompok 2 berada di sini. 2 berada di sini. Ini dan oke. Masih sini, Dok. Kemudian kelompok 2 ini, sini kelompok 2. Sini sama sini, sama situ. 1 2 3 4. Oh, sama-sama. Yuk, kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 di sini. 1 2 3. 1 2 3 4. Mana? Nanti kita gabung. Sini, kelompok 3. 3. Ayo. 3. 3. 4 di sana. 4. 5. 5. 6 pojok sini. Ya, sebelum kita membuat proyek, hal yang pertama dilakukan adalah mendesain dulu ya. Kalian mendeskripsikan tentang alat musik yang akan dipakai untuk permainan musik ensemble berdasarkan fungsi, sumber bunyi, golongan, dan juga namanya apa ya. Silakan bersama kelompok didiskusikan. Tuh. Ini kelompok berapa? 1, 6, 5 ya. 3. Kemudian mundur apa boleh? Mundur le. Di sini siapa di sini? Amel, ya. Oke. Silahkan amati terlebih dahulu, kemudian bersama dengan kelompok mendeskripsikan alat-alat musik tersebut. Ya, Bu Nanda beri waktu kurang lebih 10 menit aja. Ini enggak susah kok. Silakan ditulis dulu di situ. Langsung. Kowe nek ndile? Karo iki. Oh, berarti ki dicedak ki wae, Mbak. Kene, Mbak. Duk, cedak ki kene. Yo. Man, kamu situ salah satu bagiannya so. Yang membutuhkan untuk literasi boleh untuk ambil HP 1 atau 2 orang saja atau 3. Nek semua yang laki-laki itu komen.
Jadi berasal dari, boleh di keterangan nih yang paling ujung itu. Termasuk dia juga melodi, tapi dia juga bisa punya ngejreng toh, bisa nggawe irama, berarti dia termasuk harmonis, jenis-jenis harmonis. Terus sumber bunyinya dari apa tadi? Apa tadi yang gawai itu? Apa? Senar itu apa? Bukan. Sumber bunyi sama dengan kordofon. Nah, yang terakhir itu kan deskripsi singkat, ya kan? Nah, misalnya kamu tulis saja merupakan alat musik yang tidak bernada atau bernada. Oh, wes dok, kan? Dari mana ya kecapi? Dari Jawa mana? Timur. Jawa Barat. Yuk. Yang penting segera di anu aja secepatnya. Itu kecapi. Oh, ini Apa itu? Ini melodi mungkin ini melodi loh dia. Dia nggak bisa ngakord, dia cuma bisa ini memainkan melodi. Bener. Ini nganu dok, harmonis. Dia iso memainkan melodi, iso nggawe chord toh. Ya karena iso di kayak melodi. Kalau kalian sudah mendeskripsikan alat-alat musik ensemble secara kelompok ya, menyebutkan atau mempresentasikan sedikit tentang hasil setiap kelompok dua saja. Coba dari Mbak Amel. Yang pertama apa Mbak Amel? Yang gitar. Fungsinya untuk mengiring harmoni dan melodi. Sumber bunyinya berasal dari senar dan golongan kordofon. Iya. Cara memainkannya dipetik dan digenjreng. Nah, apakah semua sama? Ada yang beda? Tidak. Coba yang kedua, Mbak. Maksudnya alat musik gendang, fungsinya ritme, sumber bunyinya dari membranofon, dimainkan dengan tangan atau dipukul dan ditabuh. Baik, dah pinter. Yang selanjutnya angklung, fungsinya melodis dan ritme, sumber bunyinya idiofon. Dia hanya melodi ya? Oh, melodi. Baik, untuk angklung anak-anak. Setelah kalian berdiskusi tentang alat musik yang digunakan dalam permainan ensemble, ya, itu sebagai dasar proyek, yaitu poster edukasi musik ensemble, yang isinya tentang pengertiannya, karakteristiknya, alat-alat yang digunakan, serta alat-alat sesuai dengan golongannya, fungsinya, dan deskripsi singkatnya boleh. Silahkan. Bersama menggunakan berbagai alat musik. Itu untuk baik sejenis maupun campuran gitu. Itu semua aja langsung di copy terus di sana itu kan bisa. Coba ini. Terus habis itu berdasarkan golongannya. Berarti biasanya diprint. Orang aku tampilkan.
Yang ini, sing gawe sapa? Silakan dikumpulkan ya. Jenisnya itu ensemble sejenis dan ensemble campuran. Oke. Terus kelompoknya si Alif Jajal sudah belum? Sampai mana? Ini itu kue nganu di kopi kayak gini, jadi dia tinggal nganu. Baik, gimana punya Hasya? Udah Bu, tinggal dikirim. Oke, terima kasih, bagus. Punyanya si Tanya gimana? Bentar Bu, lagi masang-masang elemen. Terus udah ada elemennya, bagus. Tapi nggak dewe. Oh, kamu menyelesaikan itu? Sip. Punyanya Lin siapa lagi? Si siapa PV? Oke. Duh, junggu iki aja sik udang ngono. Gambare. Kayak gambar alat-alat musik aja. Atau yang orkestra gitu loh. Apa-apa. Punyanya si kalian piye? Rata-rata pinter ya IT-nya ya. Baiklah anak-anak, silakan HP dikumpulkan. Nah, kita akan mempresentasikan secara singkat hasil dari diskusi kalian tadi. Ini ya, hasilnya sudah menarik sekali ya teman-teman. Ini kelompoknya siapa? Amel, silakan didiskusikan singkat saja bersama temannya. Yuk, agak cepat. 1, 2, 3. Ini adalah hasil diskusi kami tentang musik ensemble. Iya. Dua, sini dua. Hal yang langsung, hal yang perlu diperhatikan. Langsung. Hal yang diperlukan saat bermain yaitu berlatih, kemampuan kerjasama, dan keterampilan memainkan alat musik. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya. Gimana ini penampilannya, hasilnya bagus tidak? Selanjutnya kita dengarkan presentasi singkat dari teman kita Manisha. Silakan. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kami. Dalam alat musik ensemble ada 3, yaitu melodi, ritme, dan harmoni. Melodi contohnya ada angklung, pianika, dan saron. Ritme ada tringgol, tamborin, dan drum. Dan yang harmoni ada gitar, piano, dan hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kekompakan dan kerjasama tim, menjaga keindahan tempo dan kedisiplinan dan kemahiran. Sehingga akan terdengar enak, bagus, Dan kompak. Baik, gimana hasilnya dari kelompoknya Marisa? Bagus ya? Oke, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi punya Kanya. Nggak apa-apa, namanya template-nya. Silahkan Mbak Kanya. Nggak kelihatan. Langsung ya. Itu dilihat nggak bisa ngeliat Bu, blur. Ya wes, tak gede. Kamu buka dulu. Kami akan mempresentasikan tentang musik ensemble. Musik ensemble adalah permainan musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik yang dimainkan secara serasi dan selaras. Iya.
Jenis-jenisnya ensemble sejenis dan ensemble campuran. Ensemble sejenis memainkan alat musik sejenis, misalnya hanya alat musik tiup saja. Ensemble campuran memainkan alat musik berbeda jenis, tiup, petik, pukul, dan lain-lain secara bersama. Hal yang harus diperhatikan kekompakan tempo dan irama, penyesuaian nada dan dinamika, kerjasama antar pemain, posisi dan teknik memainkan alat musik, mendengarkan arahan pemimpin ensemble atau dirijen. Mendengarkan arahan Pemimpin ensemble. Baik, itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana hasil dari kelompoknya Marisha? Bagus. Ya, kita tadi sudah melaksanakan sebuah kegiatan membuat proyek edukasi poster musik ensemble. Nah, dari itu tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan musik ensemble adalah musik yang dimainkan secara bersama-sama. Kemudian apa aja tadi? Alat musiknya dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu ritmis, melodis. Itu tadi yang ketiga elemen digabung menjadi satu sehingga menjadi sesuatu yang terdengar bagus. Tapi ternyata ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ketiga elemen tadi yang digabungkan dan terdengar bagus, yaitu satu, butuh kekompakan, kemudian kerjasama, kemudian ada dirijen yang menjadi komandonya. Tapi ternyata di dalam dirimu juga harus berlatih alat musik yang bagus supaya tidak salah-salah ya, tidak berantakan bermainnya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dalam permainan musik ensemble hal apa toh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang berani? Valda berani? Oke, apa menurutmu Mbak Valda? Pakai ini. Kalau jangan usah deket-deket banget. Nah, menurut Mbak Valda bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurutku menerapkan musik ensemble di kehidupan sehari-hari ialah sering berlatih, lalu sehingga nanti bisa bermain bersama-sama. Ya, bisa bermain bersama-sama. Ketika dalam bermain bersama-sama menghasilkan bagus, maka kamu harus bagaimana? Harus latihan. Latihan, kemudian disiplin ya. Ya, disiplin. Terus apalagi? Terus keterampilan dalam bermain musik ya. Dilatih di rumah ya, gitu ya. dilatih. Oke. Baik, dari materi yang Bunda Nda sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kira-kira cukup jelas tidak? Oke, kalau begitu sekarang buka buku tulis kalian masing-masing. Nah, Bunda Nda ingin tahu ya. Tuliskan satu emot ya di dalam bukumu itu. Emot senang, emot sedih, emot marah, atau emot apapun yang menggambarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yuk, coba gambarkan aja. Gambar misalkan emot ada tersenyum atau marah seperti itu. Coba satu yang gede ya. Oke, yuk kita angkat sama-sama di sini ya. Bagaimana perasaanmu mendapatkan pembelajaran hari ini? 1, 2, 3. Ini gimana? Kalau perasaannya Kanya apa Kanya? Senang. Kalau perasaanmu apa, Le? Senang. Kok cuma senang? Perasaanmu apa itu emotnya? Ini emotnya apa? Senang. Ada nggak emot yang sedih? Iya. Baik, kalau begitu tambah dengan senyum kalian asli, jangan cuma digambar senyum. Nah, baik, terima kasih, dikembalikan lagi ke mejanya. Ya, setelah pembelajaran hari ini, berarti minggu depan kita akan mempraktekkan bermain musik ensemble. Siap tidak? Siap. Nah, anak-anak, mulai sekarang disiapke, kamu mau membawa alat musik apa?
Tidak usah beli pokoknya. Apa yang punya. Nanti yang laki-laki misalnya, nek memang susah le mencari, kita bisa membuat alat musik sederhana atau alat musik dari bahan bekas atau apa ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau begitu kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan apabila Bunda Anda banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.